Nana dari Direktorat Jenderal Anggaran. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang APBN. DJA merupakan satu dari 11 eselon 1 yang ada di Kementerian Keuangan. APBN itu apa sih teman-teman? Nah, anggaran pendapatan dan belanja negara itu adalah tools pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan warga negara Indonesia. Simpelnya kayak gini deh, kalau misalnya kalian mau studi tour, kalian pasti akan merencanakan tujuannya kemana, kemudian biaya berapa yang dibutuhkan, dan biaya itu untuk apa saja. Nah, jangan sampai biayanya kurang ya. Nah, APBN itu kayak rencana anggaran tadi, cuma levelnya tingkat nasional. Pernah nggak kalian lihat berita tentang APBN, atau subsidi, pajak, kartu sembako, KIP, utang, dan lain-lain? Nah, di sesi kali ini kita akan berkenalan dengan APBN. Asal kata anggaran ini berasal dari kata bourse, yang artinya tas kecil dalam bahasa Perancis. Kalau dalam bahasa Belanda, begroting atau memperkirakan, yang kemudian diserap menjadi budget dalam bahasa Inggris. Pada zaman Mesir kuno, Nabi Yusuf yang ditunjuk sebagai bendahara di kabinet pemerintahan Mesir kuno sukses menyusun strategi penganggaran dengan membuat cadangan gandum sehingga ketika terjadi kekeringan atau krisis, rakyat Mesir terhindar dari bencana kelaparan. Prinsip penganggaran juga dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan cara menyimpan emas sehingga dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan di kemudian hari maupun untuk investasi. Tradisi keluarga Tiongkok dengan memasukkan penghasilannya ke dalam amplop-amplop yang berbeda yang telah dituliskan kebutuhan-kebutuhannya, misalnya kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan rekreasi. Oh iya, satu lagi, jangan lupa shopping. Nah, mereka ini sangat disiplin untuk menggunakan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya. Nah, kalau di rumah kamu gimana? Coba deh kamu tanya ke orang tua kalian. Oh ya, kalau di rumahku gimana ya? Bentar. Halo, Ma? Nah, anggaran sendiri adalah rencana keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku untuk mencapai tujuan bernegara. Nah, itu tadi pengertian anggaran dalam bernegara. Bagaimana dengan pengertian APBN sendiri? Nah, kalau menurut kalian gimana? Ya, benar. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Landasan APBN sendiri adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23. Dan kemudian pada saat reformasi keuangan negara melahirkan 3 paket undang-undang tentang keuangan negara. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Pembagian kekuasaan atas keuangan negara pun juga terbagi-bagi, bukan hanya presiden saja atau menteri keuangan sendiri. Nah, presiden kita itu berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi keuangan negara atau CEO, Chief Executive Officer. Kemudian, ia membagi pekerjaan tersebut ke dalam 3 pihak. Yang pertama adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ini berperan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu, Menteri Keuangan juga biasa dikenal dengan CFO atau Chief Financial Officer. Yang kedua adalah Menteri atau Pimpinan Lembaga. Di sini, Menteri atau Pimpinan Lembaga berperan sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang. Dan juga selain sebagai CFO, Menteri Keuangan juga berperan sebagai pengguna anggaran juga. Dan yang ketiga adalah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini adalah pengelola keuangan daerah. Dan juga mereka berperan sebagai wakil Pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, APBN tersebut memiliki 3 fungsi utama. Fungsi pertama adalah fungsi alokasi, kemudian fungsi distribusi, dan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Nah, yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi. Di sini, pemerintah melakukan intervensi dengan mengalokasikan sumber daya. Contoh sederhananya gini deh, ibu saya memiliki pendapatan dari ayah saya. Kemudian pendapatan tersebut dialokasikan oleh ibu saya untuk berbagai kebutuhan.
seperti misalnya pendidikan saya, makanan sehari-hari, sampai transportasi. Nah, kalau di APBN contohnya adalah alokasi untuk kartu sembako, untuk anggaran pendidikan, perlindungan sosial, dan lain-lain. Nah, kalau fungsi distribusi, kebijakan negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Bisa juga untuk menyeimbang ketimpangan pertumbuhan antar sektor dan menanggulangi dampak yang diakibatkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial. Masih bingung? Contohnya gini deh, kalau misalnya kalian belajar di sekolah negeri yang bebas dari biaya iuran bulanan sekolah, nah tahu nggak sih kalau iuran bulanan tersebut ditanggung negara melalui uang pajak yang didistribusikan melalui bantuan operasional sekolah atau Kartu Indonesia Pintar? Atau contoh lainnya, kalau misalnya kalian ke toko sembako dan menemukan LPG 3 kg, nah di dalam harga setiap tabung tersebut terkandung subsidi yang didistribusikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Untuk fungsi yang terakhir adalah fungsi stabilisasi yang berkaitan dalam upaya menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga ekonomi tetap baik dan tetap stabil. Misalnya gini, pada saat Ramadan tiba, seluruh harga bahan pokok akan naik. Nah, kenaikan harga bahan pokok tersebut akan menimbulkan inflasi. Untuk itu, pemerintah rutin melakukan operasi pasar sehingga inflasi akan dapat dikendalikan dan harga pun akan tetap terjangkau. 3 fungsi utama tadi memiliki tujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal, yang antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Gimana? Sudah ada pencerahan? Untuk sesi 1 cukup sampai sini dulu ya. Sesi 2 akan ada mulai besok untuk membahas tentang siklus APBN dan hal-hal penting APBN lainnya. Oh ya, jangan lupa untuk mengerjakan tes sesi 1 ya. Semoga hasilnya bagus. See you! Halo teman-teman, saya Fian dari Direktorat Jenderal Anggaran. Pada sesi kali ini, saya akan berbagi informasi tentang APBN. Jadi, teman-teman kan kemarin sudah belajar tentang APBN secara umum ya. Jadi, untuk hari ini kita akan belajar tentang 2 hal baru. Yang pertama adalah tentang siklus APBN, dan yang kedua adalah tentang aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam membentuk suatu APBN itu sendiri. Jadi teman-teman, untuk siklus APBN sendiri terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, penetapan. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang keempat, pencatatan dan pelaporan. Dan yang terakhir yang gak kalah penting yaitu pemeriksaan atau bahasa kerennya audit. Oke, untuk siklus yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Sama dengan teman-teman semua, di APBN juga butuh perencanaan dan penganggaran. Siklus ini berlangsung mulai dari bulan Januari atau setelah kita merayakan tahun baru sampai dengan pertengahan bulan Agustus. Jadi pertama dimulai di bulan Januari. Presiden memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Kemudian Kementerian Keuangan dan Bappenas bersama-sama membuat pagu indikatif di bulan Februari dan Maret. Di pagu indikatif tadi akan disampaikan ke kementerian lembaga untuk membuat rencana kerja yang berisi arah kebijakan dan program kebutuhan dana atau anggarannya. Pagu indikatif tadi sebagai bahan dalam rapat trilateral meeting yang terdiri dari Bappenas, Kementerian Keuangan, dan para kementerian lembaga. Hasil dari rapat 3 pihak tadi antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan kementerian lembaga akan menjadi salah satu acuan dalam pembahasan pagu anggaran dan kemudian akan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR. Kemudian ketika pagu anggaran sudah ditetapkan akan diteliti oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, dan kementerian lembaga itu sendiri. Angka yang telah disepakati tadi akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN. Jadi setiap tanggal 16 Agustus atau sehari sebelum hari kemerdekaan, Presiden akan memberikan pidato kenegaraan tentang RAPBN kepada anggota DPR. Kemudian kita akan masuk ke proses yang kedua, yaitu RAPBN akan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR dengan maksimal pembahasan harus selesai di akhir bulan Oktober.
Jika pemerintah dan DPR sepakat, maka APBN yang tadi diajukan akan disahkan menjadi undang-undang. Namun demikian, ada suatu kondisi. Jika pemerintah dan DPR tidak bersepakat, maka negara ini akan menggunakan APBN tahun yang sebelumnya. Jadi setelah APBN disahkan, rencana kerja dan kegiatan KL dan pemerintah daerah akan dituangkan ke dalam DIPA. DIPA itu apa sih, Kak? DIPA adalah daftar isian pelaksanaan anggaran. Biasanya kalau DIPA itu sudah jadi, akan ada penyerahan secara simbolik dari presiden ke perwakilan kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Jadi untuk tahap 1 dan tahap 2 yang berupa perencanaan dan penetapan tadi dilakukan selama 1 tahun. Kemudian untuk tahap ketiga dari siklus yaitu pelaksanaan anggaran, di sini kementerian lembaga akan menjalankan program dan rencana yang telah disusun dalam APBN. Ini akan berlangsung selama 1 tahun juga. Kemudian untuk tahap keempat, pencatatan dan pelaporan akan dilakukan bersamaan dengan tahap pelaksanaan. Dan untuk tahap yang kelima atau yang terakhir adalah tahap pemeriksaan atau audit. Nah, ini yang bertugas adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Instansi ini emang bertanggung jawab dan bertugas untuk memeriksa apakah teman-teman kementerian lembaga tidak melakukan penyelewengan dalam proses pelaksanaan anggaran tadi. Kak, bisa nggak APBN berubah di tengah jalan? Bisa nggak ya? Tentu saja bisa. Pemerintah dapat mengajukan APBN perubahan apabila terjadi suatu kondisi yang antara lain seperti tiba-tiba nih perekonomian global dan perekonomian domestik dan negeri situasinya semakin memburuk dan tidak sesuai lagi dengan asumsi-asumsi yang ditetapkan dalam APBN. Dan hal ini pasti akan berpengaruh terhadap postur APBN kita secara utuh, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanjanya. Tahukah kalian? Pertama, pemerintah dan DPR punya waktu 30 hari untuk membahas APBN perubahan semenjak pertama kali dokumen APBN itu diajukan ke DPR. Dan yang kedua, pada tahun 2005, pemerintah melakukan 2 kali perubahan APBN. Hal tersebut disebabkan karena terjadi bencana tsunami Aceh dan perubahan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu poin-poin apa saja sih yang mesti diperhatikan dalam menyusun APBN. Yang pertama, ada yang namanya mandatory spending. Nah, yang kedua, ada fiscal rules. Nah, yang pertama nih, tentang mandatory spending, yaitu anggaran pendidikan dipatok sebesar 20% dari total belanja negara. Anggaran pendidikan ini tersebar dari 2 hal. Yang pertama melalui kementerian lembaga yang berkaitan dengan bidang pendidikan, antara lain seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan ada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selain itu, ada juga melalui pos transfer ke daerah dan dana desa, antara lain di angka bidang pendidikan, dana pos yang dinikmati oleh teman-teman semua, baik pos SD, SMP, dan SMA. Jadi nih, misal total belanja negara ada 1.000 triliun, maka besar anggaran pendidikan berapa coba? Coba dihitung. Nah, benar, 200 triliun atau 20% dari 1.000 triliun tadi. Nah, untuk mandatory spending yang kedua adalah anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan dipatok sebesar 5% dari total belanja negara. Dan anggaran kesehatan ini antara lain digunakan untuk pertama misalnya pembangunan puskesmas, pelayanan kesehatan masyarakat, maupun penyediaan alat-alat dan sarana prasarana kesehatan di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi selain 2 mandatory spending yang tadi, masih ada lagi nih 2 hal lagi. Yang pertama, dana desa sebesar 10% dari dan di luar transfer ke daerah sesuai amanat undang-undang tentang desa. Dana desa untuk apa sih? Yang pertama adalah untuk pembangunan sarana dan prasarana, dan yang kedua adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang terakhir adalah DAU atau dana alokasi umum. Itu ditetapkan sesuai undang-undang adalah 26% dari pendapatan dalam negeri itu. Nah, Kak, kalau utang gimana, Kak? Kita bisa utang banyak dong. Ada aturannya nggak ya, Kak? Jadi untuk utang itu terkait hal yang kedua, yaitu fiscal rules. Yang pertama adalah outstanding utang atau utang yang beredar cuma bisa 60% dari total PDB. Dan yang kedua adalah defisit maksimal pembanding APBN dan APBD itu hanya dibatasi maksimal 3%. Jadi
pemerintah nggak bisa ngasal mentang itu aja. Sebab jika melalui aturan tadi, maka presiden bisa dimasukkan oleh DPR. Nah, gimana? Udah makin tertarik belajar APBN? Untuk sesi kali ini cukup sampai sini dulu ya. Sesi 3 akan mulai besok, membahas tentang postur APBN secara lebih mendetail. Oh iya, jangan lupa jangan tes sesi 2 ya. Semoga hasilnya bagus. See you!